Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 30 Oktober 2023. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali hari ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Ada seorang aktivis gereja yang saya kenal, dan buat saya ia adalah pribadi yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Bapak ini punya seorang ibu yang bolak-balik masuk rumah sakit karena stroke. Sudah lebih dari 15 tahun ibunya ini terbaring di ranjang. Setiap hari Minggu, bapak ini selalu minta izin untuk menghantar komuni kudus bagi ibunya, berhubung dirinya juga adalah seorang prodiakon. Saya pernah memujinya dan berkata, "Pak, Bapak hebat sekali. Bapak tetap tabah dan setia menemani Oma." Lantas bapak ini mengatakan ini kepada saya, "Romo, si Oma ini yang melahirkan dan membesarkan saya hingga menjadi seperti ini. Tanpa dia saya bukan siapa-siapa, Romo. Ini kesempatan saya untuk berbakti kepadanya." Wah, sungguh sangat inspiratif sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini tampak sekali perjuangan dari seorang ibu yang telah 18 tahun sakit hingga punggungnya menjadi bungkuk dan ia tidak lagi dapat berdiri tegak. Mungkin karena ibu ini terlalu bekerja keras sejak dari masa mudanya, mengangkat beban berat hingga akhirnya ia menjadi bungkuk. Ibu ini selalu berada dalam rumah ibadat dan saat Yesus mengajar, ibu ini pun juga turut hadir dan mendengarkan Yesus. Melihat kondisi ibu itu yang sangat memprihatinkan, Yesus memanggilnya dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Yesus menumpangkan tangannya dan seketika itu ibu itu kembali berdiri dengan tegak dan memuliakan nama Allah. Penyembuhan yang dibuat oleh Yesus ini
membuat kepala rumah ibadat menjadi gusar karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Maka kepala rumah ibadat itu berkata, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Terkesan pemimpin rumah ibadat ini ingin membela hukum Sabat. Namun Yesus tahu kemunafikan mereka dan ia berkata kepada mereka, hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Mendengar hardikan Yesus ini, para lawannya menjadi malu dan sementara orang banyak memuliakan nama Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung dan melihat perjuangan orang tua kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Acap kali kita abai dan tidak peduli dengan perjuangan mereka dan malah bersikap munafik macam pemimpin rumah ibadat yang menjadi gusar ketika ada orang lain melakukan kebaikan. Kalau ada dari antara para sahabat setia Gowori yang masih memiliki orang tua dan saat ini mereka sedang sakit dan kesepian, saya titip supaya mereka diperhatikan dan upayakanlah terbaik bagi mereka. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.